Rumor transfer Juventus masih menjadi pembahasan meski kompetisi Liga Italia 2023/24 sudah bergulir. Giuntoli kini sudah mantap akan masa depan Paul Pogba. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli masih mengamati bursa transfer menjelang jeda internasional. Sejauh ini ia sebenarnya cukup puas dengan hasil belanja tim. Juventus resmi mengontrak Manuel Locatelli yang sebelumnya dipinjam dari Sassuolo, dan Moise Kean juga dikontrak usai dipinjam dari Everton. Satu lagi, Arkadiusz Milik juga dipermanenkan usai dipinjam dari Marseille. Rekrutan lainnya ada Timothy Weah dari Lille, dan Facundo Gonzalez dari Valencia B. Dilansir dari Sky Italia, via Tutto Napoli, Cristiano Giuntoli mengaku puas dengan pergerakan Juventus di bursa transfer. Kami sangat senang karena Juventus telah menurunkan rata-rata usia muda, ditambah pemain muda seperti Cambiaso dan Weah, dan kami berhasil mempertahankan Milik. Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic sedang dalam performa terbaiknya, dan kami sedang memulihkan Paul Pogba, tambah Giuntoli. Hal ini menyiratkan bahwa Juventus masih pertahankan Paul Pogba, yang sebelumnya mengalami cedera kambuhan dan jarang terpakai di tim. Setelah sempat membaik, Paul Pogba cedera lagi di pekan ketiga Liga Italia, saat Juventus berjumpa Empoli di Stadio Carlo Castellani, Senin, tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Beruntung Juventus tidak kehilangan tajinya walau Pogba kesakitan, dan si Nyonya tua berhasil menang atas Empoli dengan skor 2-0 berkat gol Danilo dan Federico Chiesa. Jika melihat kronologi cedera Paul Pogba di laga Empoli vs Juventus lalu, gelandang timnas Prancis itu masuk sebagai pemain pengganti untuk Fabio Miretti di menit ke-62. Paul Pogba memberikan dampak bagi Juventus. Pada menit ke-67, ia mampu menceploskan bola ke gawang Empoli, melepas tendangan keras usai menerima umpan Dusan Vlahovic. Hanya saja, gol tersebut dianulir oleh wasit lantaran Dusan Vlahovic dianggap sudah berada dalam posisi offside. Akhirnya pada menit ke-79, Paul Pogba terindikasi cedera. Saat asik mengejar lawan, pemain 30 tahun itu melakukan gerakan memutar dan melambatkan gerakannya. Setelah momen tersebut, Paul Pogba masih berada di lapangan dan bermain hingga laga usai. Namun, saat pemain Juventus memberi salam pada fans, Pogba tidak ambil bagian. Pogba dilaporkan masuk ke ruang ganti, lalu berbincang dengan tim medis Juventus sambil memegang bagian belakang pahanya. Kami belum tahu apa-apa, dia merasa nyeri di bagian belakang, jadi kita lihat saja apa yang didapat dari tes, ungkap pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. Sementara menurut laman Cult of Calcio, Paul Pogba terhindar dari cedera parah. Ia masih bisa melanjutkan kiprahnya bersama Juventus. Juventus memberikan kabar positif mengenai Paul Pogba yang sedang dirawat karena kelelahan otot, dan ia terhindar dari cedera paha, tulis laman Cult of Calcio. Tak heran jika akhirnya Giuntoli masih menyebut nama Pogba dalam skema permainan Juventus musim ini. Nampaknya, si kaki kaca masih berumur panjang di Bianconeri. Kualitas Federico Chiesa bersama raksasa Liga Italia, Serie A Juventus, dibandingkan dengan Thierry Henry dan Robin van Persie. Federico Chiesa merupakan salah satu pemain yang didatangkan Juventus dari rival di Liga Italia, Fiorentina, pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Meski pada saat itu Juventus hanya menandatangani kontrak pinjaman dengan Federico Chiesa selama 2 tahun. Namun, Juventus akhirnya mempermanenkan kontrak Chiesa pada tanggal 1 Juli tahun 2022 lalu, usai sang pemain tampil mengesankan. Terbukti, gelandang berpaspor Italia tersebut menorehkan 15 gol dan 11 assist dari 46 laga yang dilakoni di musim pertamanya.
Penampilan Federico Chiesa sempat mengalami penurunan performa di musim keduanya, walaupun akhirnya meningkat kembali usai dipermanenkan Juventus. Sementara itu, Chiesa mampu kembali menunjukkan performa impresifnya di Liga Italia 2023/2024, mengingat dia sudah mencetak 2 gol dari 3 laga yang dijalani. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, kualitas Federico Chiesa dibanding-bandingkan dengan Thierry Henry dan Robin van Persie. Kendati demikian, bukan soal statistik gol dan assist yang ditorehkan oleh Federico Chiesa yang jadi tolak ukur pembanding dengan Thierry Henry dan Robin van Persie. Lantas, apa yang membuat nama Federico Chiesa disandingkan dengan Thierry Henry dan Robin van Persie? Federico Chiesa memiliki kemiripan dengan Thierry Henry dan Robin van Persie dalam perjalanan kariernya sebagai pemain sepak bola. Hal tersebut dikarenakan Federico Chiesa dilaporkan sebagai pemain yang memulai kariernya sebagai pemain sayap atau winger. Awalnya, kemampuan Federico Chiesa sebagai seorang pemain sayap ditemukan oleh Fiorentina pada 2016 silam. Namun, pemain kelahiran Genova pada tanggal 25 Oktober tahun 1997 tersebut lambat laun mulai menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang bomber. Terbukti, Chiesa bahkan diplot oleh pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, sebagai seorang striker sejak awal musim Liga Italia 2023/2024. Massimiliano Allegri menerapkan formasi permainan 3-5-2, serta Federico Chiesa selalu menjadi starter di lini depan. Keadaan itu juga tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan Massimiliano Allegri kepada Chiesa sebagai penyerang. Pasalnya, Allegri menilai bahwasanya sosok berusia 25 tahun itu lebih tepat penyerang daripada seorang pemain sayap. Maka tak ayal jika La Gazzetta dello Sport lantas mengkomparasikan Federico Chiesa dengan Thierry Henry dan Robin van Persie yang awalnya juga sering diplot sebagai winger. Lebih lanjut, Federico Chiesa diprediksi bisa memiliki nasib yang sama dengan Thierry Henry dan Robin van Persie dalam produktivitas golnya. Windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to